artinya hanya ada di beberapa wilayah, salah satunya di wilayah dataran tinggi Dieng. Ini nih, ini namanya. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat proses pengelolaan dan ya mengolah bagaimana caranya si karika. Sirup jadi, buah karikanya sudah masuk ke dalam cup, nanti akan dipres. Nah, ini karikanya lagi dipisahkan antara buah dengan biji buah, dan kita bisa melihat ya karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya. Amin. Saat ini Habib dan Jawa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa buah karika menjadi oleh-oleh khas dataran tinggi Dieng. Padahal sebenarnya buah karika ini berasal dari kawasan pegunungan di Amerika Selatan. Karika atau kini banyak dikenal dengan sebutan pepaya Dieng merupakan tumbuhan endemik di pegunungan Andes yang membentang dari Chili hingga Panama di Amerika Selatan. Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual bersama warga pedesaan yang sudah bertahun-tahun mengolah tanaman karika menjadi olahan khas dataran tinggi Dieng, yaitu manisan karika atau pepaya gunung. Kita diberikan kesempatan melihat proses pengolahan buah karika oleh Mas Iman selaku pemilik usaha eksotik karika. Salah satu tumbuhan yang endemik, artinya hanya ada di beberapa wilayah, salah satunya di wilayah dataran tinggi Dieng. Ini nih, ini namanya adalah tanaman karika. Jadi tanaman karika ini memang mirip pepaya ya, tapi sebenarnya ini bukan pepaya, cuman mirip saja. Nah, ini ketika masih mentah ya. Nih, kalau kalian datang ke daerah pegunungan di Dieng ini kan pasti bawa oleh-oleh manisan karika ya kan. Nah, inilah penampakan dari tumbuhannya nih. Pohonnya seperti ini. Mirip daun, mirip tanaman pepaya, tapi bukan, tapi berbeda karena dia bisa bercabang nih. Nih, dia bisa bercabang dua gini, ya kan? Tuh, di sini nggak cuman ada satu, tapi ada beberapa. Tuh di atas sana tuh, banyak banget lah pokoknya di sini tuh. Keren-keren suasananya. Mari Pak. Ya Pak. Kan ramah juga tau warganya. Dan pastinya itu pakai ini jaket yang sangat tebal Sobat Desa. Sobat Desa, persebaran tanaman karika dilakukan oleh orang Spanyol ke setiap penjuru dunia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda membawa tanaman karika ke Indonesia. Orang Belanda memilih Dieng untuk uji coba menanam karika karena buah ini hanya bisa beradaptasi di daerah berketinggian 1.500 sampai dengan 3.000 meter di atas permukaan laut. Bahkan dari sejumlah pegunungan yang dicoba pun, pepaya mini ini hanya beradaptasi dengan baik di dataran tinggi Dieng dan di Bedugul, Bali. Di Bali, pepaya gunung itu disebut gedang memedi. Tapi di Bali, dia kurang dibudidayakan. Sobat Desa, tadi setelah kita melewati beberapa jalan menaik, turun, dan terjal di kawasan dataran tinggi Dieng, selanjutnya kita akan mencoba untuk membeli beberapa oleh-oleh khas dari dataran tinggi Dieng. Apalagi kalau bukan karika. Nah, kita akan mampir di salah satu tempat ini untuk mencoba mencari karika ya Bu ya? Iya, ayo. Oke, cari. Oke, nah. Assalamualaikum. Oke, kita akan mencari karika.
Yang sebelah mana aja, Pak? Ini karika semua nih. Tuh. Oh, ini yang gede. Nah, ini bener nih. Oke ya. Selanjutnya selain Mas, satu bungkus ini berapa? Satu bungkusnya itu isinan 17.000 kalau di sini. tuh 11.000. Siap. Kalau 3 jadi 50.000. Kalau 3. Ada 4 varian rasa juga. Apa aja, Mas? Ini yang original. Original. Ini nanas, yang Nanas. terong ganda, yang ada merah-merahnya karika rujak. Karika rujak. Wow, ada rujak juga ternyata di sini. Ini berapa? Oh, iya. Cobain testernya dulu nggak? Wah, boleh. Oh ya. Boleh. Jadi sobat desa ternyata di sini tuh menyediakan tester. Oke, kita tester dulu ya. Sobat desa, setelah kami mencoba tester yang diberikan oleh penjaga toko, rasa dari setiap varian rasa karika yang diproduksi oleh Eksotik Karika ini sangat unik dan berbeda dari produk karika lainnya. Rasa manisnya sangat khas dan tidak membuat tenggorokan gatal dan kering. Tekstur buah karikanya pun masih sangat padat dan tidak lembek. Usut punya usut, sang pemilik rumah produksi ini menerapkan standar produksi yang sangat ketat dan telah tersertifikasi oleh BPOM RI. Maka tidak heran jika kualitas produk karika yang diproduksi oleh Eksotik Karika ini sangat bagus dan pasti terjamin. Sobat desa, kali ini kita diberikan izin oleh salah satu pemilik usaha ya. Di sini ada buah karika. Jadi kalau kemarin kita itu kan sudah masuk ke kawasan pertanian yang ada banyak tumbuh pohon karika. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat proses pengelolaan dan ya mengolah bagaimana caranya si karika ini bisa kita nikmati bersama. Jadi di depan kita ini adalah tumpukan-tumpukan karika yang sudah siap untuk kita olah. Dan hari ini alhamdulillah kita ditemani oleh Mas siapa namanya, Mas? Iman. Mas Iman dari Eksotik Karika. Nah, Mas Iman ini dengan ramah ya menyambut kita, mengizinkan kita untuk bertanya tentang bagaimana caranya mengolah si karika ini bisa menjadi produk yang sangat bernilai. Mas Iman, Ya. pertama kali ketika karika datang itu diapain dulu, Mas? Pertama ditimbang. Oke. Ditimbang. Terus yang kedua yang pasti kita sortir. Jadi kita pilihin buah-buah yang kualitasnya super bagus atau bagus lah gitu bilang. Oke. Salah satu contoh itu yang bagus itu yang model nah kayak gini. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Oke. Berarti tetap harus yang berkualitas ya, Mas ya. Oke. Standarnya ada. Oke, baik. Oke, selanjutnya Mas, setelah kita sortir. Nah, setelah disortir, baru kita masuk ke ruangan pengupasan. Oke, sobat desa. Jadi setelah disortir langsung ke pengupasan. Nah, Dikupas di sini. oke, ini lokasi yang digunakan untuk mengupas. Kebersihannya sangat terjaga ya, sobat desa. Jadi bisa dipastikan produk yang dihasilkan dari industri ini sudah sangat berkualitas dan terjamin. Oke, Mas, setelah dicuci kita lanjut kemana nih? Belum dicuci, dikupas oh belum. dulu. Oh, dikupas. Di sini Kulitnya cuma ya? Dikupas saja. Jadi Oke. setelah dikupas baru nanti masuk ke ruang. Oke, ini ruang kedua, sobat desa. Ruang kedua. Ini rumah produksinya. Nah, setelah dikupas masuk ke sini, itu nanti akan dipisahin antara daging buah dan bijinya. Itu lagi proses. Oke ya, sobat desa. Jadi di ruang yang kedua ini harus lebih steril karena memang untuk menjaga kualitas dari produk harus dihindari dari kontaminasi dari ruang luar ya. Jadi ini kaca nih depan ini. Jadi nggak sembarangan boleh masuk dan kita bisa melihat ya, sobat desa di depan tuh. Nah, ini karikanya lagi dipisahkan antara buah dengan biji buah. Dan kita bisa melihat ya, karyawan yang ada di sini nih benar-benar steril sehingga prosesnya ini benar-benar terjaga kebersihannya. Jadi kalau kalian datang ke Dieng, jangan lupa untuk mampir ke Eksotik Karika. Nih, ini lagi dikupas-kupas. Dan ini yang sudah dikupas ya, Mas ya? Ya, itu yang udah dikupas. Ini yang sudah dikupas, oke. Nah, nanti setelah dipisahin antara daging buah dan bijinya, Ya. itu nanti akan dicuci. Dicuci lagi ya. Dicuci lagi. Oke. Itu minimal standar di sini pencucian 6 kali. Siap. Oh, tuh sobat desa, 6 kali Minimal. dicuci. Tapi Minimal nanti ya. tergantung dari Kondisinya ya? getahnya. Oke. Kondisinya kalau misalkan memang lebih dari 6 kali bisa. Siap. Tergantung dari, tapi minimal itu 6 kali. Kalau Setelah dicuci, Mas, Nah, selanjutnya. setelah dicuci nanti akan dipotong-potong kecil.
dipotong-potong kecil supaya bisa masuk cup Oke. yang karikanya. Nah setelah dipotong-potong baru nanti akan dimasukin ke cup. Oke. Nah setelah itu nanti akan dibuatkan sirup karikanya di sini juga, makanya ruangan ini harus steril. Oke. Nah setelah disirup jadi, buah karikanya sudah masuk ke dalam cup, nanti akan dipres, Tutup sirupnya ya. dimasukin ke cup, nanti akan di Sealer ya. Disiler. Oke. Setelah itu, setelah disiler baru diproses sterilisasi. Oke. Di sini juga. Siap, berarti mulai dari pengupasan sampai dengan bijinya dikeluarkan, dipotong-potong, kemudian dicampur dengan sirupnya tadi ya Mas ya. Betul. Kemudian hingga dikemas di cup itu dilakukan di ruang yang sangat steril ya. Jadi Sobat Desa, kalau kalian mengkonsumsi produk dari Exotics itu pasti dijamin bersih dan higienis ya Mas ya. Oke, lanjut Mas. Setelah dari sini? Nah setelah disterilisasi baru nanti produk dan pekerjaan udah selesai ya, udah proses selesai sterilisasi baru boleh keluar. Oke, dibawa keluar. Ketiga. Oke, Sobat Desa, kita lanjut. Jadi nah ini dia ruangan ketiga. Oke, ini istilahnya di inkubasi dulu ya, didiamkan dulu biar kita tahu ya Mas ya, mana yang berkualitas, mana yang enggak kayak gitu ya. Betul, untuk mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui produk yang siap jual sama yang gagal. Itu yang namanya kita pembuatan banyak kan pasti ada namanya error gitu kan. Nah, kita jagain dengan inkubasi. Nah, yang kedua tujuannya untuk biar fermentasinya juga biar lebih mantap maksimal lah, ya. lebih maksimal terus rasanya juga lebih enak. Nah, ini Sobat Desa, yang kalian perlu tahu adalah ternyata karika ini tuh ada proses fermentasinya. Jadi di dalam sini mereka masih melakukan fermentasi. Siapa yang melakukan fermentasi? Yang melakukan adalah enzim-enzim yang ada di dalam si buah karika. Ini malah baru tahu nih kita nih. Ternyata karika ini adalah salah satu produk yang melakukan proses fermentasi. Oke Mas. Di sini 2 hari ya kira-kira ya? Kurang lebih itu paling cepat 2 hari, tapi 2 hari. Biar lebih maksimal kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari. Oke, setelah ini selesai kita lanjutkan lagi Mas. Setelah ini selesai baru masuk ke ruangan 3. Sobat Desa, setelah kita diberi kesempatan untuk melihat proses produksi yang dilakukan di Exotic Karika oleh Mas Iman, kami sangat merekomendasikan kepada Sobat Desa yang sedang berkunjung ke dataran tinggi Dieng untuk bisa menikmati sensasi manisan karika yang diproduksi oleh Exotic Karika. Untuk masalah harga, kami sampaikan bahwa dengan kualitas dan rasa yang sangat enak, bisa dikatakan bahwa harganya sangat terjangkau dan kompetitif. Alamat gerai dan rumah produksinya pun sangat mudah diakses oleh kendaraan baik dari arah Wonosobo menuju Dieng atau sebaliknya, yaitu di Jalan Dieng kilometer 24 Patak Benteng Kejajar Wonosobo. Jadi pastikan kalian datang ke sini ya ketika kalian datang ke Dieng. Sobat Desa, tidak terasa petualangan kita di dataran tinggi Dieng selama seminggu ini telah usai. Silahkan berikan usulan nama kabupaten di Jawa Tengah atau Yogyakarta yang menurut Sobat Desa cocok untuk kita jelajahi sekaligus telusuri keindahan alam serta keramahan warga perdesaannya di kolom komentar. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!